Oke, kembali lagi di perkuliahan metode deret waktu. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas model-model yang termuat dalam deret waktu, baik itu model stasioner maupun model tak stasioner. Ini adalah model yang umum digunakan ya. Yang pertama adalah model ARIMA, kemudian ordenya PDQ ya. Jadi dalam kurung ini menyatakan orde. Jadi kalau misalnya ada model ARIMA 111 misalkan. Nih saya tulis di sini misalkan ya ARIMA 111. Nah, 111 ini adalah ordenya. Orde. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya menentukan kenapa ini satu, kenapa ini satu, kenapa ini satu, gitu ya. Yang jelas asumsi awalnya kita harus tahu dulu itu menyatakan orde. Kalau ARIMA ordenya ada 3, ada P, D, dan Q. Kemudian yang kedua adalah model ARMA. ARMA model ordenya P dan Q. Kemudian yang ketiga adalah model AR, ordenya P, model MA ordenya Q. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa ada model stasioner dan model tak stasioner ya. Nah, untuk model stasioner itu model di nomor 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ini masuk model stasioner. Sedangkan model nomor 1 adalah model tak stasioner. Perbedaannya di mana? Dari orde sebenarnya sudah kelihatan. Kalau model tak stasioner ada tambahan orde D di sini. D ini maksudnya adalah differencing. Nah, differencing ini ada ketika datanya tidak stasioner. Di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung ya tentang kestasioneran. Oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan orde P dan Q. Nah, ini nanti akan masuk pada tahap pemodelan yang pertama yaitu identifikasi orde. Tuh ya, nanti ada pada dasarnya hanya ada tiga tahapan iteratif dari Box-Jenkins, yaitu salah satunya adalah identifikasi orde. Ini kita lihat dulu ya. Nah, sini nanti dijelaskan di bawah tahapannya apa saja. Oke, kita masuk ke model yang keempat dulu. Kita mulai dari yang paling sederhana ya, yang nomor 4, yaitu proses moving average atau MA. Di sini pada dasarnya kita akan mencari sifat-sifat statistiknya dari masing-masing model tersebut. Misalkan YT mengikuti proses MAQ. Nah, perhatikan ordenya adalah orde Q ya. Kalau MA ordenya Q. Nah, maka dapat dinyatakan bentuknya YT sama dengan ET dikurang theta 1, ET min 1 dikurang theta 2, ET min 2 sampai theta Q, ET min Q. Nah, fungsi orde di sini di mana menentukan batasan ini sampai mana gitu ya. Kalau ordenya 2 berarti sampai theta 2, ET min 2 saja. Nah, sekarang misalkan YT mengikuti MA2, jadi ordenya 2, maka tadi didefinisikan modelnya adalah YT sama dengan ET dikurang theta 1, ET min 1, min theta 2, ET min 2. Nah, theta ini namanya adalah parameter. Bagaimana cara mengetahui tetanya berapa nanti pada tahapan estimasi parameter. Jadi ada tahapan yang disinggung tadi, yang pertama identifikasi orde, kemudian nanti ada estimasi parameter gitu ya. Nanti masing-masing akan kita bahas. Kemudian, pada dasarnya rumusan umum MAQ tadi, YT sama dengan ET dikurang theta 1, ET min 1 sampai theta Q, ET min Q itu dapat ditulis dengan lebih sederhana, yaitu menggunakan backshift operator di sini. Jadi YT sama dengan theta B ET. Nah, theta B-nya ini kita jabarkan lagi. Theta B adalah 1 min theta 1B dikurang theta 2B kuadrat sampai theta Q B pangkat Q. Nah, B ini adalah backshift operator atau operator gerak mundur. Maksudnya apa? Definisinya adalah BYT itu sama dengan YT min 1. Jadi kalau YT dikenakan operator B, maka dia mundur satu kali, YT min 1. Kalau B kuadrat YT berarti sama dengan B dikali BYT
Nah, BYT tadi sudah kita gunakan sebelumnya, sudah kita ketahui sebelumnya adalah YT-1. Maka BYT-1 sesuai definisi ini adalah YT-2. Dan seterusnya ya. Jadi kalau B pangkat D YT artinya YT-D gitu. Pangkat D YT nanti adalah YT-D. Tergantung diferensiasinya. Nah, kita kembalikan lagi tadi misalnya MA2. MA2 berarti Q-nya 2. Ini kan sampai Q, berarti Q-nya sampai 2. Ambil yang di kotak ini saja. Maka kita definisikan seperti ini dikalikan dengan ET ya, sesuai dengan definisi dari si MA-nya. Maka kita kalikan jadi ET dikurang θ 1 B, ET dikurang θ 2 B kuadrat ET. Nah, dengan operator backshift, maka kita dapat BET itu ET-1, B kuadrat ET itu ET-2. Maka kita dapatlah rumusan umumnya yang sama ya. YT sama dengan ET min θ 1 ET min 1 min θ 2 ET min 2. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya adalah kita ingin mencari sifat statistiknya. Nah, kita mulai dulu dari proses MA order yang paling sederhana yaitu MA1. Maka YT sama dengan ET dikurang θ 1 ET min 1 atau YT sama dengan, nah, menggunakan penulisan yang seperti ini, menggunakan operator backshift, maka kita dapatkan sama ya, sebenarnya YT sama dengan ET min θ ET min 1. Nah, ET di sini adalah galat ya, galat yang berdistribusi saling bebas dan identik, yaitu berdistribusi normal, rataannya 0, variansinya adalah sigma kuadrat ya, artinya ekspektasi ET itu adalah 0, variansi ET itu adalah sigma epsilon kuadrat. Nah, kita ingin mencari sifat statistik dari proses YT. Yang kita ketahui kan hanya ekspektasi dari ET dan variansi ET. Nah, ini caranya gampang, tinggal kita substitusikan saja YT-nya jadi ekspektasi, YT-nya diganti. Maka dengan sifat ekspektasi, ini semuanya sifat ekspektasi, maka kita dapatkan, tadi sudah kita dapat ekspektasi ET itu 0, maka ternyata ekspektasi YT untuk YT yang proses moving average itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua variansi YT. Variansi YT berarti sama, kita substitusikan saja YT-nya. Ini menggunakan sifat variansi. Maka var ET kita sudah tahu adalah sigma epsilon kuadrat ditambah θ kuadrat var ET min 1. Var ET min 1-nya juga karena dia identik, ini IID, maka ET min 1 juga sama ya, distribusinya ekspektasinya 0, variansinya sigma epsilon kuadrat. Maka kita dapatlah variansi YT itu adalah gamma 0 sama dengan sigma epsilon kuadrat dikali 1 plus θ kuadrat. Oke, yang ketiga adalah ACF. ACF-nya ada kovariansi dan ada korelasinya. Untuk log pertama atau K sama dengan 1, berarti kovariansi dari YT dengan YT min 1. Ya udah, caranya YT kita ganti dengan ET min θ ET min 1, YT min 1 berarti jadi kalau YT itu adalah ET min θ ET min 1, berarti YT min 1 adalah ET min 1 dikurang θ ET min 2. Oke, maka kita dapat bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga sudah kita bahas di awal sebelumnya ya, tentang ACF PACF. Maka untuk I yang sama dengan J, untuk I sama dengan J apa artinya, I tidak sama dengan J, kovariansinya apa gitu ya. Nah, ini juga sama. Kovariansi apa dengan apa, hasilnya berapa gitu. Tidak sama dengan J dan sama dengan J. Maka kita dapatlah hasilnya min θ sigma epsilon kuadrat. Kemudian untuk K sama dengan 2 berarti, nah YT dengan YT min 2. YT min 2-nya tadi adalah, kalau YT sama dengan ET dikurang ET min 1, berarti YT min 2 adalah ET min 2 dikurang θ ET min 3. Nah, sama dengan ini, dengan sifat kovariansi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Silahkan dibuka lagi catatannya, maka akan sama dengan gamma 2 sama dengan 0.
Nah, kalau kita teruskan untuk K sama dengan 3 dan seterusnya, pasti nilainya nanti akan sama dengan 0 juga. Akibatnya kita punya bentuk umum nih. Nah, bentuk umumnya adalah kalau gamma K ketika K-nya 0, maka nilainya tadi sudah kita cari, variansi ya, ketika gamma 0 adalah sigma epsilon kuadrat 1 tambah theta kuadrat. Ketika 1, maka nilainya min theta sigma epsilon kuadrat, dan ketika lebih dari sama dengan 2 adalah gamma K-nya sama dengan 0. Nah, kemudian mencari korelasinya ini lebih mudah, yaitu dengan seperti yang kita ketahui rumusannya adalah rho K sama dengan gamma K per gamma berapa nih? Gamma K min 1 ya. Gamma K min 1 gamma 0 per gamma 0 variansinya ya. Nah, maka ini kita dapatkan kalau misalnya korelasi saat log ke 0 ya pasti hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian rho 1 adalah gamma 1 per gamma 0. Ya udah kita substitusikan aja nilai gamma 1-nya tadi dari sini per gamma 0 juga kita sudah dapat dari sini, maka hasilnya adalah min theta per 1 ditambah theta kuadrat. Rho 2 berarti gamma 2 per gamma 0. Gamma 2-nya adalah 0, maka hasilnya akan 0. Dan seterusnya kalau kita teruskan sampai rho 3 itu pasti akan sama dengan 0. Kenapa? Karena gamma 3-nya nanti adalah 0. Kan ini gamma 3 per gamma 0 ya. Ini 0 per gamma 0-nya berapa? Maka akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan juga bentuk umumnya. Bentuk umumnya ketika K sama dengan 0, maka rho K-nya sama dengan rho 0-nya sama dengan 1. Ketika K sama dengan 1, maka rho 1-nya adalah min theta per 1 plus theta kuadrat, dan ketika besar sama dengan 2, maka rho K-nya adalah 0. Nah, itu untuk ACF-nya. Kemudian untuk PACF-nya. Nah, untuk PACF ini ingat lagi tentang aturan Cramer. Ini juga by the way sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Aturan ya, dia macet-macet, aturan Cramer ya. Ini kan aturan Cramer, ingat cara mencari VKK-nya. VKK ya. Nanti ada determinan per determinan apa gitu. Maka ini kita tidak akan mengulang lagi materi aturan Cramer. V11 berarti sama dengan rho 1. Rho 1 adalah min theta per 1 plus theta kuadrat. Kemudian V22 itu min rho 1 kuadrat per 1 min rho 1 kuadrat. Ya sudah, rho 1-nya kita substitusikan dari sini. Kemudian rho 33 dan seterusnya. Secara umum nanti kalau bentuk ini kita dapat, maka kita akan dapat bentuk umumnya. VKK-nya adalah min theta pangkat K 1 min theta kuadrat per 1 min theta pangkat 2 kali K plus 1. Ya, jadi kalau misalnya, kalau V44-nya berapa? V44 berarti min theta pangkat 4 1 min theta kuadrat per 1 min theta 2 pangkat 4 plus 1 berarti min theta pangkat 4 1 min theta kuadrat per 1 min theta pangkat 10 gitu ya. Nah, ini rumusan untuk umumnya. Secara umum adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini pada dasarnya sama saja ya. Jadi dimisalkan lagi, misalnya kalau ini kan untuk proses YT mengikuti proses MA1 gitu ya. Didefinisikannya YT sama dengan ET min theta, theta 1 ET min 1. Nah, kalau misalnya didefinisikan dengan Puubacak yang lain ya sama saja, nanti dia mengikut saja ekspektasinya, berarti ekspektasi nanti dari ET ditambah ET plus min 1 per 2 gitu ya, dan seterusnya. Pada dasarnya sama, tergantung pendefinisian YT-nya. Nah, ini hal yang sama juga ketika proses MA2. Berarti MA2 kita definisikan dulu dari theta BET, kemudian Q-nya 2 berarti. Q-nya 2, maka kita dapatlah bentuk YT-nya seperti ini ya. Kemudian ekspektasinya, nah ingat ini ET-nya berdistribusi di IID, kemudian distribusi normal 0,
sigma kuadrat. Jadi ekspektasi ET-nya adalah 0, variansi ET-nya adalah sigma epsilon kuadrat. Nah, di sini berarti ekspektasi YT-nya berarti dengan sifat ekspektasi ya, ini berarti akan 0, nanti dikurang theta 1 kali 0, dikurang theta 2 kali 0, maka hasilnya 0. Variansinya berarti dengan sifat variansi yang sama ya, tadi caranya dengan yang MA1, sifat variansi yang ini, maka hasilnya nanti variansinya adalah sigma epsilon kuadrat dikali 1 plus theta 1 kuadrat plus theta 2 kuadrat. Tuh. Kemudian ACF-nya berarti yang pertama kovariansinya. Kovariansi YT dengan YT-1. Tadi ingat YT-nya adalah ET dikurang theta 1 ET. Theta 1 ET-1 min theta 2 ET-2 gitu ya. Nah, sekarang kovariansi YT dengan YT-1. YT-1-nya apa? Berarti ET-1 dikurang theta 1 ET-2 dikurang theta 2 ET-3 gitu ya. Nah, ini definisinya. Maka dengan sifat kovariansi tadi kita dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita cari untuk ini kan gamma 1 udah dapat. Gamma 0 sudah dapat. Nah, kemudian kalau gamma 2 gimana? Gamma 2 berarti nanti adalah kovariansi dari YT dengan YT min 2. Berarti YT min 2-nya apa? YT min 2 sama dengan ET min 2 dikurang theta 1 ET min 3 dikurang theta 2 ET min 4 gitu ya. Nah, carilah kovariansinya. Dapatlah ternyata ketika K sama dengan 2 adalah min theta 2 sigma epsilon kuadrat. Nah, ketika K sama dengan 3 ternyata hasilnya 0 dan seterusnya hasilnya juga akan 0. Kemudian menghitung korelasinya. Korelasinya berarti gamma rho 0 sama dengan gamma 0 per gamma 0 sama dengan 1. Rho 1 sama dengan gamma 1 per gamma 0. Gamma 1-nya tadi adalah sigma epsilon kuadrat dikali min theta 1 ditambah theta 1 theta 2 per gamma 0-nya adalah sigma epsilon kuadrat 1 plus theta 1 kuadrat plus theta 2 kuadrat. Ini maka hasilnya adalah seperti ini ya. Min theta 1 plus theta 1 kali theta 2 per 1 plus theta 1 kuadrat plus theta 2 kuadrat. K sama dengan 2 gimana? K sama dengan 2 berarti gamma 2 dibagi dengan gamma 0. Dapatlah seperti ini ya. Gamma 3 berarti dan seterusnya akan seperti ini. Nah, ingat lagi ketika tentang materi plot ACF dan PACF ya. Jadi ketika plot ACF adalah K versus rho K gitu ya. Kemudian kalau PACF itu K versus VKK. Nah, untuk apa sebenarnya menghitung ini rho K kemudian gamma K, atau misalnya nanti dari sini kita hitung juga, sebenarnya bisa kita hitung, ini kan baru ACF-nya. Berarti sebenarnya bisa kita hitung yang keempatnya PACF-nya. Nanti silahkan dicoba untuk mendapatkan VKK-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk membuat plot ACF gitu. Nah, jadi bisa tergambarkan misalnya rho K ya, rho K sama dengan 0 maka nilainya adalah 1 gitu. Kemudian ketika K sama dengan 1 nilainya berapa nanti. Kemudian dan seterusnya. Jadi untuk membuat nilai-nilai itu, nah sebenarnya rho K dan VKK itu representasi dari plot ACF dan PACF yang digunakan nanti untuk mengidentifikasi orde. Oke, kita lanjut ke proses MA dengan orde yang lebih umum, yaitu orde Q. Maka dapat didefinisikan seperti itu ya. Jadi sampai theta Q ET min Q. Nah, itu untuk, nah ini sebenarnya bisa dicari juga sifat statistiknya. Gimana sih kalau orde yang lebih umum tuh sifat statistiknya seperti apa?
ekspektasinya, variansinya, ACF dan PACF-nya. Oke, kemudian kita masuk ke proses yang ketiga. Jadi tadi kan yang kita bahas adalah proses MAQ ya. Ini kita masuk ke proses ARP, autoregresif ya. Jadi diasumsikan rataan dari proses YT adalah 0. Nanti kita lihat perbedaannya. Kenapa diasumsikan rataannya sama dengan 0. Nah, jadi ketika diasumsikan rataannya sama dengan 0, maka modelnya adalah YT sama dengan V1 YT min 1 tambah V2 YT min 2 sampai VP YT min P plus ET. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, kalau kita interpretasikan, sebenarnya proses autoregresif ini adalah interpretasinya adalah kejadian saat T. Misalnya kan suatu kejadian nih, kejadian ubah acak Y tadi, kejadian pada saat T itu ternyata dipengaruhi oleh kejadian pada saat T-1. Kejadian tersebut di hari yang sebelumnya gitu. Kemudian dipengaruhi juga oleh kejadian tersebut di 2 hari yang sebelumnya sampai P hari yang sebelumnya. Jadi apa yang terjadi hari ini itu pasti adalah rangkaian dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Simpelnya. Nah, kalau MA tadi seperti apa? Berarti apa yang terjadi, ini kan MAQ ya. Apa yang terjadi hari ini atau waktu pada saat ini adalah akumulasi dari kesalahan-kesalahan di hari-hari sebelumnya gitu ya. ET-1 kan galatnya. ET-2 juga galatnya. Galat pada 2 hari sebelumnya kalau satuannya hari gitu ya. Nah, itu adalah representasi dari masing-masing model ya. Jadi kalau misalnya kalian punya model, nanti ini misalkan model apa ya kira-kira? Misalkan modelnya nanti 0,6 YT-1 plus ET gitu ya. Misalnya Y adalah kejadian YT ini adalah peramalan apa ya? Meramalkan kasus COVID aja ya. Nah, jadi COVID pada waktu hari ini, misalnya kalian sudah punya data data 1 sampai 100 misalnya. 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Nah, ternyata kejadiannya misalnya kalian mau prediksi nih, kan outputnya sebenarnya ending dari model data waktu adalah prediksi ya. Jadi kalian mau prediksi Y101 itu gimana caranya? Itu 0,6 dikali Y100 gitu. Y100 kan kita sudah punya. Nah, ternyata kalau kita kembalikan lagi dengan model ini, apa sih yang dimaksud dengan interpretasi dari model ini? Maka kejadian kasus COVID pada hari ini, pas satuannya hari adalah dipengaruhi oleh kejadian COVID di hari sebelumnya, gitu ya. Dengan pengalinya adalah 0,6 ya. 0,6 berarti besar pengaruhnya kejadian yang sebelumnya, karena pengaruhnya sebesar 0,6. Ya bayangkan aja misalnya kasus hari ini berapa, kemudian kita mau kasus hari ini katakan 100 gitu. Ternyata berarti kalau dari model ini ya, berarti kasus besok itu adalah 0,6 dikali 100 gitu. Nah, jadi kalau model AR mengatakan bahwa kejadian hari ini itu dipengaruhi oleh kejadian pada hari sebelumnya, tergantung pada lak waktunya. Nah, itu untuk rataannya sama dengan 0. Nah, sekarang gimana kalau rataannya tidak sama dengan 0? Maka ada tambahan rataan dari prosesnya gitu. Mu ini adalah rataan dari prosesnya gitu. Jadi YT sama dengan mu plus V1 YT-1 ditambah V2 YT-2 sampai seterusnya. Nah, ini ketika datanya differencing, kalau kalian menggunakan R, maka model yang muncul adalah seperti ini. Ketika datanya differencing ya. Karena rataan dari proses yang hasil diferensiasi adalah rataannya adalah 0. Nah, model AR sama seperti model MA dapat juga dituliskan dengan operator backshift ya, tapi dia bukan theta B. Kalau model MA tadi adalah theta B. Ya, theta B ET. Kalau model AR atau autoregresif dia
VB YT gitu. VB YT sama dengan ET. Nah, ini nanti posisinya berbeda ya, AR dan MA. Kalau MA tadi modelnya adalah YT sama dengan theta B ET. Jadi, kalau AR modelnya adalah VB YT sama dengan ET. Kalau MA operatornya dikenakan terhadap galatnya. Kalau AR operatornya dikenakan terhadap prosesnya. Nah, nanti kalau ARMA nanti beda lagi ceritanya gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau MA tadi adalah berkaitan dengan galatnya. Kalau AR berkaitan dengan prosesnya. Nah, VB didefinisikan dengan, nah ini sama ya, yang membedakan hanya kalau autoregresif ya parameternya V, kalau moving average parameternya adalah theta. Dan ordernya juga berbeda. Yang autoregresif ordernya P, moving average ordernya Q. Jadi kalau misalkan proses AR2 berarti VBYT sama dengan ET, VB-nya berarti ordernya sampai 2. Nah, ini kita selesaikan saja dengan aljabar biasa, maka YT min theta 1 B YT min theta 2 B kuadrat YT. BYT sesuai definisi Back-Shift adalah YT min 1. B kuadrat YT adalah YT min 2. Sehingga kita dapat nanti modelnya YT sama dengan V1 YT min 1 ditambah V2 YT min 2 plus ET. Itu kalau AR2. Nah, sekarang kita bahas lagi sifat statistik dari AR ya. Kita mulai dengan order yang paling sederhana, yaitu order 1, AR1. Nah, kita tuliskan bentuknya seperti ini, maka ekspektasi YT misalkan kita anggap mu gitu ya. Maka dengan sifat ini sifat ekspektasi sebenarnya, nah karena ekspektasi YT mu, ekspektasi YT min 1 juga mu ya, karena dia IID. Maka kita dapatlah hasilnya ternyata ekspektasi dari proses YT itu juga hasilnya sama dengan 0. Yang proses autoregresifnya gitu. Kemudian untuk model yang ini ya, jadi dikembalikan dengan modelnya lagi. Variansi atau gamma 0, berarti variansi dari YT kita ganti seperti ini, maka kita dapatlah ini dengan sifat variansi. Ini sama sebenarnya konsepnya dengan yang sebelumnya adalah kita sudah tahu definisi prosesnya YT sama dengan berapa. Nah, udah kita cari aja kalau ekspektasi ya berdasarkan sifat-sifat di ekspektasi. Kalau variansi juga berdasarkan sifat-sifat di variansi ya yang sudah kalian dapatkan di perkuliahan sebelumnya, PSM gitu ya, PSM sepertinya. Nah, jadi kita dapatlah gamma 0-nya ternyata untuk proses AR1 adalah sigma epsilon kuadrat per 1 min V kuadrat. Kemudian yang sama kita cari ACF-nya. Nah, untuk ACF dari proses AR ini sedikit berbeda triknya. Sebenarnya sama saja, bisa dengan cara apapun. Nah, tapi ini dengan cara yang berbeda ya. Nah, ACF itu adalah mencari gamma K dan rho K-nya. Jadi kita tahu kalau AR1 rumusnya definisinya adalah YT sama dengan VYT min 1 plus ET. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan YT min K, maka kita dapatlah seperti ini. Ini kita kalikan dengan YT min K semuanya ya. Nah, kemudian kita ekspektasikan kedua ruasnya, baru, nah ekspektasi ini adalah sama dengan gamma K ya, kovariansinya. Sebenarnya menujunya ingin mencari gamma K-nya itu tadi. Kenapa sih nggak pakai kovariansi biasa? Nah, coba aja. Sebenarnya harusnya bisa, tapi mana yang lebih mudah saja sebenarnya. Maka gamma K sama dengan ekspektasi VYT min K, YT min 1 ditambah ekspektasi YT min K plus dikali ET. Gitu ya, dapatlah seperti ini. Ini adalah gamma K min 1 dan ditambah ekspektasi YT min K dikali ET. Yang akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini saling bebas, YT dengan ET-nya, ekspektasi ET, kita tahu ekspektasi ET adalah 0, variansi adalah sigma epsilon kuadrat ya, maka dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Maka ini 0 hasilnya, maka gamma K sama dengan V dikali gamma K min 1. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, kalian harus bisa merangkum ya untuk proses MA
sifat-sifat statistiknya apa, MA1, MA2, kemudian AR sifat-sifat statistiknya seperti apa. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1, maka gamma 1 sama dengan V gamma 0, berarti ya berdasarkan ini. Gamma 0-nya berapa? Ya udah gamma 0-nya kita substitusikan lagi tadi yang sudah didapat sebelumnya. Kemudian gamma 2 seperti apa? V kali gamma 1. Gamma 1 disubstitusikan dari sini. Nah, secara umum kita dapat bentuknya, ternyata gamma K itu sama dengan V pangkat K sigma epsilon kuadrat per 1 min V kuadrat. Dan rho K itu gamma K per gamma 0 ya. Gamma K-nya adalah kita substitusikan dari sini, gamma 0-nya dapat ini, maka rho K sama dengan V pangkat K. Artinya kalau kita listkan atau kalau kita jabarkan, maka rho 1 sama dengan ini ya V berarti, rho 2 berarti V kuadrat dan seterusnya. Kemudian untuk proses AR2 berarti orde P-nya sampai 2. Jadi 1 min V1B min V2B kuadrat. Sehingga kita dapat hasil penjabarannya YT sama dengan V1 YT min 1 ditambah V2 YT min 2 sampai ET. Nah, ini bisa dicari juga sifat statistiknya ya. Kemudian ada juga model ARP. Model ARP berarti ya udah ordenya sampai P. Ini sudah dibahas tadi sebelumnya. Ini contohnya aja ya, contoh misalnya yang tadi sudah kita bahas interpretasinya sebenarnya. Contoh aja, ambil aja contoh kejadian kasus COVID gitu, yang paling sederhana. Nah, kemudian ada proses ARMA PQ. Tadi kita sudah belajar masing-masingnya MAQ dan RRP sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana kalau gabungannya yaitu ARMA P, Q. Nah, MA itu modelnya YT sama dengan theta B ET. Kalau AR itu VB YT sama dengan ET. Nah, misalkan YT mengikuti proses ARMA, maka ini bentuk umumnya. Jadi VB YT sama dengan theta B ET digabungkan. Sederhananya tinggal digabungkan aja gitu. Nah, ordenya ada 2, berarti P dan Q. P ini punyanya si AR, Q ini punyanya si MA gitu. Jadi kalau misalnya kita mau definisikan model ARMA 1 berarti P-nya 1, Q-nya 1. Nah, dapatlah nih 1 min V1B YT sama dengan 1 min theta 1B ET gitu. Nah, kita kenakan operator backshift, jadilah dia seperti ini. Ini juga BET jadi ET min 1, maka kita dapat bentuk umumnya adalah YT sama dengan V1 YT min 1 plus ET min theta 1 ET min 1. Nah, untuk orde P dan Q ini P tidak mesti sama dengan Q ya. Boleh nggak misalnya ARMA 21? Boleh-boleh aja. Nggak mesti modelnya kalau P-nya 2, ARMA-nya Q-nya juga 2 ya. Tidak mesti seperti ini. Ada modelnya tapi tidak mesti seperti itu. Nah, untuk model ini juga sama, harusnya bisa dicari sifat statistiknya. Dengan cara yang sama ya, berarti YT-nya kalau ekspektasi YT ya udah ini YT-nya diganti dengan ini, variansi YT berarti diganti YT-nya dengan sesuai definisinya. Nah, kemudian model yang terakhir itu model yang tak stasioner. Jadi kalau sebelumnya untuk kita sudah belajar model-model yang stasioner, ada model AR, ada model MA, ada model ARMA. Sekarang yang keempat adalah model tak stasioner ARIMA PDQ. Nah, yang membedakan adalah adanya tambahan orde di sini, orde differencing. Kapan kita lakukan differencing? Ketika tidak stasioner dalam rataan ya. Jadi ketika tidak stasioner dalam rataan, maka dia differencing. Nah, proses ini yang dikenakan terhadap berkaitan dengan modelnya hanya pada saat tidak stasioner dalam rataan gitu. Nah, berbeda nanti ketika tidak stasioner dalam varians, dia tidak termuat dalam modelnya, tidak kelihatan. Tapi dia sangat berperan. Nah, nanti ini akan menjawab pertanyaan kenapa misalnya untuk tidak stasioner dalam rataan, kita harus mengulang sampai diperoleh proses yang sudah stasioner. Artinya kalau misalnya kalian punya data, kemudian kalian differencing satu kali, oh ternyata datanya dicek lagi, ternyata datanya masih belum stasioner nih, oh kita differencing lagi sekali sampai ditemukan proses yang stasioner. Nah, itu nanti akan berpengaruh di modelnya, jadi D-nya menjadi 2 gitu.
Tapi kalau misalnya tidak stasioner dalam varians, nah berarti kalian transformasi nih, katakan oh tidak stasioner dalam varians, kalian lakukan transformasi. Nah itu cukup satu kali saja transformasinya. Setelah itu tidak perlu dicoba lagi untuk mencari sampai transformasinya menghasilkan data yang sudah benar-benar stasioner dalam varians itu. Karena nanti efeknya adalah dalam pengembalian modelnya. Memang secara eksplisit tidak terlihat di sini ya, di modelnya nanti. Tidak kelihatan. Di YT sama dengan ini tidak akan kelihatan. Tapi nanti setelah mendapatkan modelnya harus kita kembalikan lagi transformasi awalnya gitu. Nanti akan, sepertinya di bawah akan dibahas nanti. Oke, kita masuk dulu ke model ARIMA PDQ. Jadi kalau ARMA tadi adalah V BYT sama dengan theta BET. Kalau PDQ ada tambahan. Jadi ada tambahan 1 min B pangkat D. Tambahannya di sini ya. Nah, jadi VB punya AR, theta B punya MAQ. Ya, tambahan diferensinya adalah 1 min B pangkat D. Nah, tergantung diferensinya berapa kali. Artinya kalau kalian punya model ARIMA 111, maka ya tinggal kita substitusikan saja. Berarti P-nya 1, D-nya 1, Q-nya 1. Nah, dengan tahapan seperti ini bisa dibaca. Maka kita dapatlah modelnya adalah YT sama dengan YT-1 plus V1 YT-1 min YT-2 plus ET min theta 1 ET-1. Kemudian kita dapat YT min YT-1 sama dengan V1 YT-1 min YT-2 plus ET dikurang theta 1 ET-1. Nah, tiba-tiba muncul YT-2 gitu ya, padahal tidak ada nih, padahal cuma ARIMA 111 gitu, harusnya hanya YT-1 aja. Nah, kenapa muncul YT-2? Karena adanya proses differencing di sini. Ingat proses differencing, misalnya BYT gitu ya, itu hasilnya adalah YT-1. Differencing satu kali berarti YT dikurang YT-1 kan, untuk differencing satu kali. Ketika D sama dengan 1, maka YT dikurang YT-1 ya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti sebenarnya model ini sama dengan model ARMA. Model ini sama dengan model ARMA 11. Misal, tapi yang membedakan adalah kalau misalnya ini ada dua kasus ya. Nanti ketika memodelkan di R, nanti akan kelihatan perbedaannya. Nah, ini kan kita menguraikan secara manual ya, model ARIMA 111. Gitu. Maka dengan YT-nya ini YT data awal. YT ini adalah data awal ya. Data awal. Nah, YT-nya data awal. Nah, berbeda, ini kita uraikan satu-satu. Nah, namun ketika kalian memodelkan dengan R, nantinya input datanya itu adalah tetap data awal gitu, bukan data hasil differencing gitu. Jadi yang digunakan adalah tetap data awal. Kan kalian modelkan data awalnya, kemudian kalian cek stasioner dalam rataan ya, stasioner dalam rataan. Kita berbicara dalam rataan dulu. Kemudian dapatlah kalian data differencing ya. Kalau di R misalkan kalian notasikan data diff. Nanti yang dimodelkan di R adalah data awal, bukan data diff. Kenapa? Karena nanti di sini di sintaknya adalah ARIMA dalam kurung data. Ordernya, nah baru kita masukkan berapa kali kalian differencingnya. Ordernya kan C1 1 0 misalnya kalau differencing satu kali. Nah, makanya data awal, data. Tapi kalau misalnya yang kalian gunakan boleh juga pakai data hasil differencing, tapi di sini bukan satu tapi 0. Nah, karena di R membacanya adalah mereka yang mendiferencing sendiri. Kita cuma perlu menuliskan, oh dia diferensinya 1, oh dia diferensinya 2. Kalau dia diferensinya 2, nanti model yang dihasilkan juga adalah model dengan data yang sudah didiferencing gitu. Nah, jadi model ini tadi bisa kita pandang sebagai model ARMA. Ini model ARMA juga nih. Kalau kita misalkan si YT dikurang YT-1-nya dengan ZT.
Akibatnya dari sini kita dapat ZT sama dengan V1 ZT-1 plus ET min theta 1 ET-1. Nah, ini akan dimodelkan di R nanti. Maka yang keluar nanti outputnya adalah parameternya hanya V1 dan theta 1. Gitu. Itu yang akan dimodelkan di R. Jadi dia secara otomatis sudah mendiferensinya gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Silahkan diulang-ulang lagi penjelasannya. Jadi ketika kita menguraikan modelnya, nanti akan muncul YT-2, padahal modelnya ARIMA 111 misalkan. Harusnya tidak ada YT-2, harusnya hanya ada YT-1. Nah, kenapa muncul YT-2? Karena kita lakukan differencing. Ingat, differencing pertama berarti YT dikurang YT-1 gitu ya. YT-1 dikurang YT-2, nanti YT-2 dikurang YT-3 dan seterusnya. Nah, ketika dimodelkan di R, nanti yang digunakan adalah data awal. Tapi kalian perlu mendefinisikan berapa kali diferensiasinya. Atau boleh juga menggunakan data diferensiasi, tapi yang orde saat D-nya itu dituliskan 0 gitu. Nanti akan kelihatan di outputnya ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke R akan kelihatan maksudnya seperti apa. Karena kita perlu mengembalikan modelnya ke data awal gitu. Esensinya sebetulnya di situ. Ketika kalian memodelkan dengan data ini, data differencing, misalkan ZT, kalian memodelkan, kalian punya data YT, kalian kenakan differencing, maka datanya kan jadi ZT nih, dan ZT adalah YT dikurang YT-1, kalian punya data baru gitu kan, ini data kalian differencing, ini YT tadi, kalian differencing kan berkurang 1, jadi data ZT. Nah, kalau yang dimodelkan adalah model ZT ini, maka kalian perlu mengembalikan modelnya menjadi model YT nanti. Tetap harus kembali ke data awal untuk interpretasinya. Nah, di R dia langsung memodelkan dengan data awalnya, jadi tidak perlu dikembalikan lagi ke hasil diferensiasinya gitu. Nah, itulah kenapa ketika transformasi dalam varians itu hanya satu kali. Kenapa? Misalkan kalian punya data YT. Ini kita berbicara transformasi stasionaritas dalam varian. Stasionaritas dalam varians. Kalian transformasi punya data YT, kemudian ternyata lambdanya itu sama dengan 0,5. Maka artinya dengan transformasi box-code itu berarti kalian transformasi menjadi misalkan TYT-nya transformasinya adalah akar YT gitu ya. Nah, TYT ini misalkan sebagai ZT. Maka kan kalian punya data barunya adalah ZT sekarang. Nah, yang dimodelkan di R adalah nanti data ZT. Jadi nanti ARIMA si ZT misalkan. Ordernya tergantung nanti ordernya apa, modelnya 110 misalkan ya. Nah, model yang kalian dapat nanti adalah ZT sama dengan persamaan untuk ZT-1 misalnya. ZT-1 0,75 ZT-1 plus ET gitu ya, karena dia 110. Nah, ini model ZT ini kan masih dalam bentuk akar YT transformasi. Nah, ini perlu kalian kembalikan. Gimana caranya? Kalau transformasinya diakarkan, maka ZT-nya adalah kita kembalikan ke YT sama dengan berapa, jadinya dikuadratkan kan ya. Jadi kan kalau ZT sama dengan akar YT, maka YT sama dengan ZT kuadrat. Gitu. Nah, ini perlu dikembalikan dalam bentuk YT gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan transformasi berulang kali, akar YT ternyata lambdanya masih 0,7. Ditransformasikan lagi. Nah, akan sulit kan mengembalikan ke data awalnya. Jadi, cukup satu kali saja. Cukup satu kali transformasi saja ya. Semoga bisa dipahami. Nah, tentang identifikasi order, jadi sebenarnya hanya ada 3 tahapan utama dalam pemodelan ARIMA Box-Jenkins. Box-Jenkins ini yang mengembangkan ARIMA ya. Yang pertama identifikasi order, yang kedua estimasi parameter, yang ketiga uji diagnostik. Ingat yang diidentifikasi, ingat objeknya ya. Yang diidentifikasi adalah order, yang diestimasi adalah parameter.
yang diuji diagnostik adalah residual. Nah, uji diagnostik nanti ada dua, ada normalitas dan ada autokorelasi. Kita masuk sedikit ke identifikasi orde gitu. Jadi di buku Way silahkan dibaca multivariate time series kalau tidak salah judulnya. Dia sudah mendefinisikan bagaimana cara menentukan ordenya. Jadi cara menentukan orde P dan Q tadi bukan berarti kita coba-coba ya, bukan berarti dicoba P-nya 1 berapa lebih baik enggak, Q-nya 1 lebih baik enggak, atau dikombinasikan berapa hasilnya, bukan trial and error. Tapi sudah diberikan caranya. Kalau model AR itu kita lihat plot ACF dan PACF. Nah, inilah fungsinya belajar ACF dan PACF. Kapan kita pakai model ARP? Yaitu kalau misalnya ACF-nya tail off dan PACF-nya cut off setelah lak ke P. Setelah lak kedua berarti ini model AR2 gitu ya. Kemudian MAQ kapan? Nah, sebaliknya, kalau ACF-nya cut off setelah lak ke Q tapi PACF-nya tail off. ARIMA kapan? Ketika kedua-duanya tail off gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tail off, apa yang dimaksud dengan cut off gitu ya. Simpelnya seperti ini sederhananya. Tail off itu berarti dia berekor gitu ya, semakin lama dia semakin turun. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ini ACF-nya, ini kan ACF ya, roka, ACF-nya tail off, kemudian PACF-nya cut off. Yang dinamakan cut off ini adalah dia patah gitu, terpatah setelah lak ke berapa, lak ke 1 kah, lak kedua gitu ya. Ini misalnya awalnya di sini, kemudian lak kedua seperti ini, maka dia patah setelah lak ke 1 gitu. Jadi kalau cut off nih contohnya ini, cut off nih namanya cut off nih, dia patah, nggak harus dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga bisa. Tuh yang awalnya dia tinggi, cut off tuh yang awalnya dia tinggi tiba-tiba langsung kecil gitu. Kemudian habisnya dia normal seperti biasa gitu. Itu esensinya kalau cut off. Kalau tail off dia menurun secara lamban gitu, secara eksponensial ke bawah menuju 0. Nah, dari identifikasi orde tentunya tidak hanya satu model yang didapatkan ya, pasti ada beberapa model yang mungkin. Nah, lagi-lagi ketika melihat plot pasti sifatnya subjektif ya. Mungkin si A bisa mengatakan, oh ordenya segini, ordenya ini, tapi yang lain juga si B misalnya mengatakan hal yang berbeda. Jadi, pasti nanti beberapa model yang ditemukan dari plot ACF-PACF, tidak hanya satu. Nah, nanti menentukannya yang mana model yang cocok, yang dipilih adalah nanti berdasarkan tahapan berikutnya, diuji diagnostik dan berdasarkan keakuratannya ya, AIC, MSE, dan MAPE-nya. Nah, berhati-hati dengan tail off ya. Tail off kalau bentuknya seperti ini bukan tail off tapi tidak stasioner. Artinya dia turunnya secara lamban sekali menuju 0. Kalau ini dia turun secara perlahan menuju 0. Kalau ini dia turunnya lamban sekali menuju 0. Maka ini datanya tidak stasioner. Jadi mengindikasikan nanti ternyata datanya tidak stasioner. Itu bisa dilihat dari plot ACF-nya juga. Nah, untuk DR sendiri, nah ini adalah sebenarnya sintak DR ya. DR sendiri untuk menentukan orde sebenarnya sudah ada package, sudah ada fungsinya yaitu auto arima. Jadi tinggal pakai auto arima, masukkan datanya, dia akan mengeluarkan model yang cocok gitu. Nah, itu secara programnya, tapi esensinya kalian juga tetap harus tahu bagaimana cara mendapatkan model itu gitu. Ya dengan caranya tadi membaca plot-plotnya gitu. Kalau untuk sintaknya DR gampang ya. Jadi pakai aja ACF kemudian masukkan datanya, PACF masukkan datanya gitu. Dan ini beberapa kombinasi yang bisa dicoba lah kalau mau kira-kira ini keluarnya outputnya apa, ini apa outputnya, ini apa gitu ya. Silahkan dicoba. Tapi pada dasarnya untuk ACF, PACF hanya ini saja cara mencarinya. Oke ya, saya kira untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami lagi dan dicoba tentunya untuk data masing-masing ya. Terima kasih, selamat mencoba.